Januari sampai Juni itu genap, kan gitu. Kita ambil contoh di April ini, April tahun 22. Kalau kalender ini nggak kelihatan hari liburnya ya, mungkin kalender yang manual itu akan kelihatan. Anda bisa memperkirakan kapan hari liburnya, kemudian kapan ada hari raya, kemudian kapan kalau ini puasa berarti kapan lebaran, kapan cuti bersama harus dihitung. Ya. Sehingga ada hitungan di sini, hari efektif fakultatif itu bisa dikatakan sebagai sebuah cadangan. Kemudian jumlah hari efektif pada semester ganjil dan genap adalah sekian. Dihitung dari yang putih-putih ini, ya, keterangan. Ya, LHB itu hari besar, libur umum, dan seterusnya. Nah, sebagai seorang pendidik yang ingin melakukan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran harus tahu ini dulu. Ya, sehingga guru mengajarnya itu menggunakan strategi, ya, nggak asal ngajar. Artinya dia punya target kapan harus diselesaikan dan itu dituangkan dalam prota atau program tahunan. Ya, ini ciri dari kurikulum 13 ada kurikulum kompetensi inti. Mulai K1 terkait dengan aspek religius, spiritual, K2 tentang sikap sosial, kompetensi inti yang ketiga terkait kognitif, dan yang keempat tentang keterampilan. Nah, ini diatur. Ya. Kita lihat sebaran materinya. Ini kalau kita lihat, kenapa yang muncul 3.1, 4.1, tidak ada 1 atau 2? Ya, kalau kita lihat program tahunan ini menitik beratkan pada kemampuan kognitif dan psikomotorik. Lalu apakah mungkin ya, di matematika itu kita amati aspek spiritual, mungkin juga aspek sosial? Jika memungkinkan, maka bisa dimunculkan di sini. Tapi menyesuaikan dengan apa yang tertera di buku guru kalau kurikulum 13. Tapi kalau sekolah punya kebijakan sendiri, ya bisa juga ditambahkan di sini mungkin 2.1 karena terkait dengan aritmatika sosial misalkan, ya bisa dimunculkan. Nah, yang berikutnya terkait dengan keterkaitan pendidikan karakter sesuai dengan yang tertuang pada Permendikbud, ya, penguatan pendidikan karakter. Nah, ini juga mestinya terakomodasi. Ya. Kalau ini kita flashback tadi ke UTS, ini bisa menjadi acuan Anda menjawab pertanyaan yang nomor 3. Pembelajaran yang harus seperti apa sih yang menguatkan karakter itu? Khususnya di matematika. Nah, ini karena saya belum pernah mengajar matematika ya, sehingga saya tidak bisa banyak bercerita bagaimana mengintegrasikan matematika dengan karakter. Ini mungkin Pak Dimas yang akan menjelaskan itu. Kalau saya gitu ya, hanya sebatas berarti aspek-aspek sosial atau mungkin penguatan karakter itu diintegrasikan saja. Jadi misalkan kita menyampaikan terkait dengan sikap jujur, ya, misalkan ya kita sampaikan saja, disisipkan. Kalau saya membayangkannya seperti itu karena mohon maaf tidak pernah mengajar matematika ya. Tapi kalau di biologi yang sesuai bidang saya itu enak ya, karena ada aspek lingkungan langsung. Dia peduli lingkungan ya. Dia langsung memahami bagaimana kondisi real di lapangan. Nah, kalau matematika ini saya juga mengatakan bahwa banyak orang mengatakan matematika itu sifatnya abstrak. Lalu bagaimana mendekatkan pembelajaran yang abstrak itu dalam pembelajaran yang kontekstual, kecuali aritmatika sosial. Kalau aritmatika sosial kan enak gitu ya, langsung ada wujud nyata. Ini monggo silakan Pak Dimas. Kita sharing terkait dengan penguatan pembelajaran yang langsung terkait dengan mungkin sikap,
Ya. Tes, dengar suara saya? Dengar Bapak. Ada notifikasi sinyal saya tiba-tiba hilang. Karena pelosok. Oke. Kalau dari saya tambahannya kira-kira hampir sama Pak, di baik itu prodi manapun mapel manapun ya. Jadi di kurikulum 2013 itu ada berapa ini ya? Ada sebanyak berapa karakter yang saya lihatkan di sini, ada beberapa karakter itu yang memang sudah dilegalkan, dalam arti memang bisa digunakan untuk memperkaya pembelajaran gitu ya. Jadi ada misalnya ini adalah tentang nah ini ada dari Kemendiknas tahun 2010. Nah ini kan ada beberapa karakter, jadi yang seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, yang punya dasar gitu ya, kita punya payung hukumnya, ada 18 nilai atau karakter, yaitu yang pertama adalah sebentar saya share ya. Let me share it to you. Pendidikan karakter, share. Nah ini misalnya dari jurnal ini ya. Nah ada religius gitu ya, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis. Ini ada beberapa hal ini ya. Nah ini bisa, mungkin tidak semuanya, tapi sebagian mungkin bisa dicantumkan ke dalam RPP kalian, misalnya nanti untuk pengembangan your lesson plan. Okay? Maybe one example is mandiri itu apa ya bahasa Inggrisnya? Yang saya tahu ya, misalnya disiplin itu berarti misalnya siswa itu mengumpulkan tugas dengan misalnya disiplin itu diartikan atau diinterpretasi. Nah ini kita perlu menginterpretasi ini ya, dikatakan disiplin seperti apa. Jadi misalnya ketika diberikan waktu untuk mengerjakan tugas, nah itu siswa misalnya tepat waktu, nah itu disiplin. Bisa juga kreatif, ya, creativity. Jadi ketika siswa itu diberikan tugas, kemudian, dalam mengajar matematika misalnya ya, nah siswa ini memberikan langkah atau metode yang berbeda dari yang dicontohkan oleh guru. Jadi misalnya seperti itu mungkin kreatif. Jadi mendorong kreatif. Atau siswa secara kreatif dalam pembelajaran misalnya contohnya inquiry gitu ya, menemukan kembali formula misalnya untuk mencari formula dari volume bola. Nah itu kan bisa diperoleh dari percobaan. Nah itu misalnya siswa secara kreatif dapat memformulasikan formula untuk mencari luas dari bola, atau kemudian luas permukaan bola gitu ya, luas permukaan bola, dan seperti itu. Jadi ini bisa digunakan gitu ya. Kemudian ada lagi yang sedang booming sekarang itu adalah 4C, jadi 4C, ada kolaborasi, kemudian ada komunikasi gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa pembelajaran matematika itu hanya satu arah dari guru ke siswa, tapi juga dialogis gitu ya, dari siswa ke guru. Nanti ada komunikasi, bagaimana siswa itu berbicara atau berkomunikasi dengan temannya. Nah itu juga ada komunikasi. Ada 4C yang lagi booming ini ya, yaitu tentang skill yang akan digunakan atau yang akan dibutuhkan di abad ke-21. Jadi ada 4C. Seperti itu tambahan dari saya. Silakan Pak Taufik. Oke, baik. Ya, jadi ini dari tadi nampaknya kita
satu arah Pak Dimas. Mungkin dari mahasiswa mungkin. Saya Pak Dimas. Silakan mahasiswa sekarang. Silakan boleh berkomentar ya. Bapak saya izin bertanya. Ya. Terkait pendidikan karakter tadi, berarti seorang guru harus membuat pembelajaran itu sekreatif mungkin supaya terbentuk karakter siswa yang seperti mandiri jujur tadi, Pak. Ya, berarti Mbak, pembelajaran yang dilakukan gurunya selain kreatif itu harus menyisipkan, berusaha bagaimana mendesain, ya, karena kita akan belajar lesson plan, itu bagaimana mendesain pembelajaran yang misalkan, di pertemuan ini kita akan menekankan tentang kemampuan komunikasi dan kolaborasi, sehingga strategi apa nanti yang cocok saya gunakan agar siswa itu saling berinteraksi sama temannya, kemudian dia juga mampu berkomunikasi atau mempresentasikan idenya dengan baik. Itu strategi yang seperti apa, kita mengarah ke situ nantinya. Nah, ini sekilas kita pelajari, nanti lebih dalam tentang strategi yang macam-macam itu Anda peroleh di strategi pembelajaran. Nah, jadi kalau karakter itu lebih bukan hanya olah pikir ya, tapi di sana ada olah hati juga, rasa dan karsa, ya. Sehingga mewujudkan manusia itu punya empati. Misalkan kalau ada tetangganya meninggal, ya dia menjenguk, kemudian ada tetangga yang sakit, dia menjenguk dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita cermati, ya, kehidupan orang modern itu nampak sedikit bergeser. Kalau saya lewat ya setiap hari berangkat ini ke kampus itu ya, saya lewat di sekitaran daerah Tunggul Wulung itu ya ada orang meninggal itu pasti penuh di situ. Dan saya pernah tanya, kalau ada orang kampung yang meninggal itu semuanya yang kerja itu libur semua. Memang kalau dikaji itu ada unsur positif dan negatif. Tapi yang bisa kita cermati, orang dulu itu kalau tetangganya atau saudaranya yang mengalami kesulitan itu mereka antusias sekali untuk bagaimana menyokong atau membantu. Dan ini kalau di perkotaan, di masyarakat modern sudah hilang, mulai hilang. Kerja ya kerja gitu. Bahwis gitu. Dan bahkan sudah sangat jarang sekali, bahkan saya pernah mendengar gitu ya. Ada orang meninggal kalau di sebuah perkotaan itu untuk mengurus jenazahnya aja nggak ada kan gitu. Pernah saya mendengar itu. Karena apa? Ya memang mereka sudah mengedepankan egonya masing-masing, gitu, mengedepankan kepentingannya masing-masing. Ya kalau orang yang saya katakan tadi itu ya, positifnya itu kalau ada yang meninggal itu semua berbondong-bondong mengurus jenazah itu. Nah, itu salah satu mungkin ya tujuan agar penguatan karakter yang memang mencirikan kehidupan bangsa kita, ya ciri-ciri masyarakat sosial karena kita masih mengedepankan filsafat atau filosofinya gotong royong itu mungkin jangan sampai hilang. Ya, yang mana kalau dilihat mulai sekarang itu mulai terkikis. Ya, gitu ya Mbak ya. Jadi kalau menurut yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang penguatan pendidikan karakter itu tidak hanya mengedepankan kemampuan kognitif, tapi kita juga mengedepankan olah hati, olah rasa, kemudian ada kecenderungan memperlibatkan atau keterlibatan antara satuan pendidikan, sekolah maksudnya, keluarga dan masyarakat. Ya, sehingga harapannya dalam pendidikan itu mereka yang menempuh jenjang pendidikan tertentu itu bisa langsung membaur ke masyarakat, memberikan manfaat langsung. Apalagi bagi Anda yang selesai S1. Ya, Anda pintar matematika, tapi apa peran Anda di masyarakat kan gitu. Nah, mungkin Pak Dimas ada tambahan. Silakan. Mic-nya Pak Dimas. Nah itu ya tadi sudah disampaikan Pak Taufik, jadi
mungkin harapan yang tidak tertulis ya memang ya, karena ketetapan dari pemerintah kan ya kita anggap sebagai kebijakan ya. Tapi kita bisa melihat mungkin ada maksud dari kenapa kok itu ditetapkan ya. Bisa jadi karena pemerintah berharap gitu ya, ada karakter-karakter dari bangsa ini yang tidak hilang gitu ya. Ketika nanti setiap negara sudah terlalu maju, kemudian nilai-nilai karakter itu mungkin sudah mulai berkurang, hilang gitu ya. Jadi kita bukan hanya sebagai cangkang kosong yang punya hanya intelijensi. Nah, itu yang berbahaya itu ya, tapi kita juga punya sisi lain, sisi kemanusiaan yang perlu kita bangun. Mungkin itu yang perlu dipahami. Jadi seperti itu. Kemudian sebagai contohnya sudah ada di mana, di RPP. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi kita ini tidak berniat untuk itu ya, mengukur atau melihat dari semua karakter yang ada. Nah, itu kita bisa pilih saja. Nah, contohnya seperti ini, ada religius, disiplin, mandiri. Jadi bukan semua karakter harus ditulis. Nah, itu jangan sampai kita terlalu ambisius ya. Kita harus ingat bahwa kita ini terlihat ya RPP-nya ya. Kita hanya mengajar selama ini 2 kali 40 menit. Jadi kita harus smart gitu ya. Smart itu spesifik. Spesifik itu ya kita rinci apa yang ingin kita capai, gitu ya, spesifik. Kemudian measurable, dapat diukur. Kalau misalnya ini karakternya 18 karakter kita masukkan semua, apakah itu bukan terlalu ambisius gitu ya, nanti jangan-jangan membutuhkan waktu 24 jam kita bersama dengan siswa gitu. Misalnya religius ini, kenapa KI 1 misalnya sholat itu kok tidak dimasukkan, nanti kami bisa jadi gurunya nanti mendampingi 24 jam di rumah siswa ya, melihat apakah dia itu sholat atau enggak, kalau yang Kristen apakah dia ke gereja atau enggak gitu kan, jadi bahkan sampai seminggu ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi harus spesifik, measurable, kemudian attainable, maksudnya realistis. Kalau ini 2 kali 40 menit, kira-kira sikap apa saja yang muncul. Oh, religius misalnya kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, kemudian disiplin. Jika ada tugas, kemudian dia selesai dengan tepat waktu, kemudian mandiri. Jadi ketika ketika tugasnya itu mandiri dan bukan berkelompok, nah siswa itu bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, seperti itu. Kemudian tanggung jawab. Nah, misalnya siswa itu mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, itu kan tanggung jawab dia ya dengan kapasitas dia. Jadi mungkin hanya beberapa saja, tidak perlu dicantumkan semuanya karakter itu ya, karena tadi harus smart ya, spesifik, measurable, attainment, kemudian R-nya adalah SM, A atau R-nya apa ya? R-nya apa ya, lupa sampean. T-nya adalah time base. Jadi jangan lupa bahwa kita hanya mengacu pada 2 kali 40 menit. Jadi time base kita dikungkung oleh waktu ini. Ya. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan karakter. Nah, ini ada di contoh RPP yang bukan 1 lembar. Sekarang RPP ada 2 macam ini ya, madhabnya ya. Ada yang RPP 1 lembar, kalau yang sesuai keputusan Mas Menteri itu ada kurikulum merdeka itu ya. Ada yang 1 lembar, ada yang berlembar-lembar ya. Seperti itu. Oke. Ya, kalau begitu disepakati mungkin ya Pak Dimas ya. Kita kan masih belajar ya, belum profesional. Mungkin buat salah satunya aja mungkin ya, yang lengkap mungkin ya. Ya, kalau bisa yang lengkap gitu ya. Ya, lengkap. Karena jadi kalau 1 lembar itu ringkasan ya. Ringkasan aja. Ibaratnya itu yang pro ya. Kalau Mas Nadim itu kalau yang sudah pro 1 lembar gitu dibaca sekilas paham gitu ya. Masalahnya kan karena kita masih belajar, jangan-jangan kalau dibawakan 1 lembar RPP, nah kita nggak tahu mau 2 kali 40 menit ini mau ngapain. Gitu ya.
Mungkin juga muncul dari mahasiswa, ternyata jadi guru kok ribet ya. Ada yang berasumsi gitu. Makanya jadi dosen aja. Sama aja sebenarnya Pak Dimas ya. Jadi yang namanya pendidik itu ya ini bukan curhatan ya. Memang yang dialami teman-teman itu kita bekerjanya adalah lebih banyak di luar jam kerja. Kalau di jam kerja ngajar Anda paling ya 5 kali 20 menit. 2 kali 50 menit kebalik ya, 2 kali 50 menit. Udah itu dok, ya yang Anda lihat di samping itu yang ngoreksi, nyiapkan ini, buat soal dan lain sebagainya. Jadi pendidik itu kenapa dikatakan apa? Ya, panggilan hati nurani. Karena ya jam kerjanya banyak yang harus dikerjakan di luar jam kerjanya. Termasuk apalagi guru ya. Tuntutannya tidak hanya bagaimana capaian pembelajaran itu bisa dilampaui oleh siswanya, tapi ada unsur karakter itu tadi, membentuk manusia. Ya, jadi ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi Anda mungkin ya. Jadi mulai diniatkan kenapa Anda masuk di Tadris Matematika kan gitu. Ya, jadi kalaupun ini kita masa depan nggak ada yang tahu ya, tapi yang kita hadapi kenyataannya adalah kuliah di Tadris Matematika harus menguasai kemampuan pedagogik sebagai seorang guru, menguasai juga kemampuan matematikanya. Ya, jadi bebannya ada dua. Beda kalau di matematika murni mungkin. Ya, mereka nggak belajar tentang pedagogi, tentang bagaimana mengajar, tentang sosialnya juga Pak. Ya, sosialnya juga. Sosialnya juga. Oke, ya. Oke, kita kembali ke kalender akademik yang nanti dilanjutkan di RPP-nya Pak Dimas. Jadi kita punya tanggungan lumayan ya hari ini. Kita punya tanggungan yang lumayan sehingga mungkin ya, sebagai project nantinya, karena ini harus paham, harus ngerti bagaimana nyusun. Ya Anda harus membuat ya, kita akan memberikan sebuah pengalaman yang langsung ya. Kalau ditanya Anda mampu mengembangkan perangkat pembelajaran, mampu, buktinya apa? Sudah punya ini. Nah, kalau tahun ini kan adalah tahun 21-22. Dari Anda nanti tahunnya adalah 22-23 yang dimulai dari bulan Juli. Ya, kan belum beredar tuh. Kalau ini kan banyak sudah beredar yang Anda cari di internet, ganti selesai gitu. Ya. Tapi nanti kita buat tahun pelajarannya adalah tahun 22 dan 23. Hingga dimulai dari Juli 2022, kegiatannya apa? Biasanya ini proses seleksi. Ya, seleksi siswa masuk sampai nanti orientasi dan seterusnya berakhir di Juni 23. Template-nya sama, hanya saja nanti yang berbeda itu hari liburnya, kemudian jumlah hari efektif, termasuk sebaran materi atau kompetensi dasar yang harus disampaikan oleh siswanya. Nah, untuk mempermudah ini mungkin bisa dibuat ke Excel mungkin ya. Yang berikutnya ada Prota, program tahunan. Nah, ini yang perlu kita sepakati juga. Kita akan gunakan kelas SMP, kita akan gunakan SMP atau SMA. Ya. Kemudian kelas berapa ya, perlu kita sepakati nanti di forum ini, apakah harus berbeda semua gitu mungkin Pak Dimas. Nah, kita bagi ada SMP kelas 7, 8, 9 ini dalam rangka meminimalisir ya. Artinya di kelas ini biar Anda benar-benar kreatif kan gitu. Biar kreatif. Dibagi SMP kelas 7, 8, 9, kemudian SMA 9, 10, 11. Ya, jadi ada 6 kelas, sedangkan jumlah mahasiswanya 14, nanti ada yang sama enggak apa-apa. Jumlahnya kan 14. Mahasiswanya we have 14 student in this class. Maybe for the international curriculum. Nah ya, oke. Okay. Jadi yang 2 itu spesial untuk yang kurikulum internasional. Nah, coba bikin yang kurikulum internasional gimana tuh materinya, gimana, apakah sama dengan kurikulum kita atau urutan materinya sama atau berbeda? Oke, gitu. Saya perlu yang menjembatani ini atau siapa yang berargumen ini? Mbak Harum mungkin
Ya gitu, baru atau yang lain nggak apa-apa. Kita diskusi kesepakatan terkait dengan perangkat pembelajaran apa yang harus kita kembangkan. Kalau dari saya dan Pak Dimas, itu sudah ditambahi Pak Dimas, SMP SMA 789, 10, 11, 12 plus kelas internasional, ya, sekolah internasional. Jadi yang dua tidak sama, tapi yang dua itu dapat yang kelas internasional. Monggo, silakan. Jangan dianggap berat ya. Kita lihat gambar besarnya dulu ini. Jadi kalau kelas ini sukses seperti yang direncanakan Pak Taufik dengan saya, nanti ketika kalian PKL, nah kalian pasti akan punya perbendaharaan perangkat gitu ya. Jadi kalian nggak akan kesulitan lagi, tinggal ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi nggak mengembangkan dari awal gitu ya. Nanti ketika PKL, wah saya mempersiapkan perangkat kelas 8 waktu KDM, kemudian ternyata saya ngajar kelas 7, nah kan buat lagi. Nah ini kan ibaratnya ini gotong royong ya. Jadi nanti perangkatnya yang dibuat siapa bisa bermanfaat untuk yang lain. Digunakan satu kelas itu. Satu kelas, jadi ada manfaatnya kelasnya. Jadi dianggap susah, kita gotong royong di sini. Seperti itu. Oke, monggo dari mahasiswa. Mohon maaf Bapak. Ini nunggu kesepakatan yang berbeda-beda itu nggak Pak? Setuju apa enggak dengan desain tugasnya? Kira-kira setuju apa enggak dulu? Kalau setuju nanti baru didiskusikan pembagiannya, bagaimana, siapa yang kelas berapa, jenjangnya apa. Atau ada saran yang lebih bagus? Bisa jadi, oh ini nggak menantang Pak, saya pengen yang lebih menantang. Ayo Mas Fikan, puasa jangan lemes terus. Dari tadi saya lihat lemes Anda itu. Sahur nggak tadi? Duh, gini-gini tuh nggak ngerti kalau orang matematika gini-gini maknanya apa. Mboten Pak, kesiangan bangunnya. Nggak ada ayam yang bangunin ya. Oke, monggo kesepakatannya ini. Jadi tadi kelas 789, 10, 11, 12 plus yang lainnya berarti kurikulum internasional. Yang kurikulum internasional bebas, mau ngambil yang SMP-nya atau SMA-nya kelas berapa, terserah ya. Tapi jangan SD, ya. Nah, itu sudah ada PGSD ya. Jadi beda prodi. Yuk, silakan. Gimana Pak Dimas? Mic-nya lupa. Sambil nunggu mereka mungkin wangsitnya itu ya belum keluar gitu. Dilanjut aja materinya. Lanjutnya adalah prosem ya. Prota ada prosem. Oh ya, ada Fikhan. Silakan Fikhan. Kurikulum itu di kuliah juga tak Pak? Maksudnya K13 yang pengembangan karakter itu di kuliah juga berlaku atau enggak? Atau cuma di tingkat SD sampai SMA saja? Halo Fikhan. Putus mungkin ya. Jadi yang ditanyakan itu apakah karakter itu hanya di tingkat sekolah saja, di perguruan tinggi tidak ada gitu Pak Dimas. Oh, ini perlu diberitahu RPS-nya kayaknya Pak. RPS-nya Tadris Matematika kan sudah jelas ya. Ada kompetensi sikap, jadi misalnya yang disasar itu sikap apa saja yang
misalnya setiap mata kuliah A, sikap apa saja yang dituntut dari mata kuliah tersebut, kemudian ada kompetensi pengetahuan, kemudian ada keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, itu sedikit berbeda dengan yang di jenjang pendidikan menengah dan tinggi ya. Nah ini Pak Taufik nih, mantul. Saya kok merasa kuliah nggak ada karakternya. Loh, itu loh honor ya. Mungkin tidak secara eksplisit, tapi tetap kita tetap kita masukkan gitu ya. Itu loh, mampu A12, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, kontribusi. Nah, tuh. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan yang di jenjang pendidikan dasar dan menengah ya. Esensinya ya sama. Terus ada B. Nah, B itu sudah kalau nggak salah keterampilan umum. Nah, B ini ya. Nah, itu ada creativity, kemudian ada critical thinking, ada problem solving. Oke. Sudah jelas, Fikhan? Jawabannya ada ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin kuat-kuatan ya nggak boleh Anda kausan ini kuliah. Ayo. Sampai bilang karakter, sampai kuliah kausan ya udah. Nanti sekarang. Nanti. Ini nggak jujur ini ya. Ah iya kan. Ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya ada, cuma kadang ya kita saling memaklumi lah kondisinya seperti ini online ya. Mungkin kalau offline belajar di kelas, Anda misalnya gak sepatuan ya gak oleh mlebu kelas kayak kan gitu. Ya, masuk kuliah nyeker kan gitu. Kemudian berarti nggak disiplin. Nggak disiplin. Kemudian ada yang gondrong ya paling enggak kita ngingetin. Kok rambutnya gondrong gak tahu cukur, jadi guru wedi siswanya. Begitu. Tapi dosen juga ada loh Pak yang gondrong. Karena kebetulan di tadris matematika nggak ada, saya berani ngingetin Pak. Iya. Ya. Oke. Prodi lain ya ada yang gondrong. Tapi sayang kita nggak ada prodi lain Pak. Oke. Ada lagi mungkin dari mahasiswa sebelum Pak Dimas akan menyampaikan tentang prota. Tadi kalender sudah, sekarang prota, promes. Ada yang mengatakan promes, prosem ya, sama aja mungkin. Ada lagi mungkin dari mahasiswa? Izin bertanya. Yang internasional tadi gimana Pak? Nah, itu bisa jadi dikaji ya. Kalau misalnya di internasional itu ada nggak sih kalender akademik, gitu ya? Ada nggak kalender akademik? Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, gitu ya. Kemudian ada buntutnya ya, panjang ke misalnya ke prota atau prosem, ada nggak seperti itu? Atau bisa jadi bentuk prota dan prosemnya berbeda, misalnya berupa tingkatan, gitu ya. Misalnya di internasional kan ada IGCSE, ya, ada kurikulum IGCSE. Nah, itu ada level-levelnya. Nah, itu bagaimana? Jadi misalnya di kurikulum internasional itu versinya Cambridge, misalnya ada level A, level U. Nah, itu seperti apa? Nah, kalian bisa melihat di situ perbedaannya, gitu ya. Karena ini kelas ICT, gitu ya. Jadi nanti kita dianggap tidak sesuai dengan harapan ini ya. Kelas ICP kok ternyata nggak bisa ngajar di kelas internasional gitu kan. Jadi biar ini kelas ICP ada keunggulannya, nanti kita nanti ada yang mengkaji di internasional itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada ya nggak ada, bilang aja nggak ada. Cuma mungkin ada yang bentuk yang lain gitu ya. Misalnya ada level-levelnya. Untuk level O itu dengan A perbedaannya di mana. Nah, itu bisa dilihat.
Nah, mungkin kalau bingung bisa kepoin web-webnya ya, kita searching. Kalau yang sekolah ada di Indonesia, yang ada di Indonesia itu kan sudah ada, kita klik RPP itu aja muncul semua ya. Tapi kalau sekolah internasional kadang kita perlu akses ke itu ya, kalau perlu gitu ya, kalau perlu karena Anda program internasional, misalkan Anda melihat di web ya, misalkan BINUS yang internasional misal ini ya, itu ada dokumen tapi nggak bisa di-download, kan Anda bisa berkomunikasi, mungkin kirim email atau tanya langsung, itu kan menarik. Jadi Anda cari benar-benar ke sumbernya ya. Jangan ketika tidak tersedia di internet gitu, kemudian sampai begitu saja, tapi kita coba sih konfirmasi ya. Ya, kalaupun misalkan nanti ya memungkinkan ya Pak Dimas ya, kalau perlu surat pengantar ya kita buatkan coba pengantar dari fakultas untuk Anda lebih tahu agar tahu lebih jauh tentang bagaimana sekolah internasional itu diselenggarakan. Samakah atau bedakah? Oke. Begitu Mbak Iza. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Oke, Yang lain. sedikit menambahkan Pak Taufik, biar ada gambaran tentang kurikulum internasional ini ya. Isi, saya share screen, bilang. Kemudian, nih. Nah, ini karena offline Pak Taufik, berbeda dengan kasus yang kemarin ini ya. Nah, offline dalam arti ini tidak dikonsumsi untuk publik. Nah, ini ada situs-situs yang menyediakan ini ya. Jadi, mohon maaf ini buat belajar sebenarnya, buat belajar saja. Dulu ada Bookfi, sekarang Bookfi kelihatannya berganti nama menjadi ini ya, Zilip Library. Tutup. Ganti. Nah, kalian bisa ya. Jadi ini hati-hati ya, ini isu-isu sensitif, kita juga sensitif, tapi kita dalam rangka untuk belajar, gitu ya. Jadi ketika ini kan agak mahal ya bukunya Cambridge itu ya. Nah, kita ingin mengintip atau membedah, gitu ya, membedah dalam arti mengkaji seperti apa kurikulum matematika. Nah, ini ada banyak ya, IGCSE, nih, Mathematics, Core and Extended. Nah, ini seperti apa bisa dilihat di Library alamatnya, sebenarnya di Zilip. Kalian bisa menggunakan email biasa, nggak kok, nggak berbayar kok, untuk cuma perlu mendaftar aja, cuma perlu mendaftar. Jadi nggak diminta untuk berlangganan atau membayar beberapa dolar itu. Ini Zilip. Nah, ini kayaknya ganti-ganti ini. Kalau saya menggunakan ini biasanya kata kuncinya ya ini zilip.org ini ya. Nanti sign in kalau kalian sign up kalau pertama kali menggunakan ini, kalian sign up, kemudian kalau sudah sign in, nah kalian akan bisa mengakses ini ya. Ada 10 juta buku, kemudian 84.000 artikel. Nah, ini bisa dipakai untuk belajar gitu ya, untuk belajar seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut di kota Pak Dimas ya. Kalender, mungkin ini dulu kalender, oke ya. Nggak ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana mengembangkan atau menyusun kalender gitu ya. Karena ini, walaupun Anda menjadi guru ya, yang namanya buat kalender itu kan tiap guru buat. Ya. Yang buat kalender itu biasanya di bagian kepala sekolah dan wakil kurikulumnya. Jadi yang namanya menyiapkan menjadi pendidik ya nggak semuanya jadi pendidik kan, pasti nanti Anda di antara Anda di kepala sekolah ya, di wakil kurikulum itu pasti ya, sehingga kita juga harus paham ya, mereka jadi kepala sekolah juga jadi kepala sekolah ya, mereka dulunya juga guru ya. Tapi ini Pak Dimas, saya nggak bisa mengatakan dulu menterinya pendidikan itu dari guru, nggak bisa sekarang mengatakan itu ya. Kalau dulu siapapun akan mengatakan bahwa mereka yang bergulat atau menekuni bidang pendidikan, mereka itu pasti belajar tentang bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik. Karena mulai dari situ dia akan
memetakan, memanage dengan baik bagaimana pendidikan ini akan berlangsung. Nah, ya, karena kita tidak berbicara politik ya Pak Dimas. Kita lanjutkan di kalender akademik. Ada pertanyaan atau tidak? Sebelum kita lanjut di Prota. Pak, saya bertanya lagi. Ya. Boleh. Putus-putus bisa? Ini membuat kalender akademik ini ada minimal apa hari aktif gitu Pak. Maksudnya ini kan pembuatan kalender kalender akademik. Dengar Bapak? Terdengar suara saya. Iya. Itu untuk hari aktif. Itu untuk hari aktif minimalnya berapa Bapak? Kalender aktif itu menyesuaikan kalender yang sebenarnya. Kalender ini kan kalender pendidikan. Diambil dari mana? Ya dari kalender yang sebenarnya. Ini ada bulannya kan? Ya. Anda lihat di kalender yang sebenarnya, kalau kalender manual itu kan ada hari. Ya. Jadi kita mulai pembelajaran hari pertama itu tanggal berapa, hari apa ada di sini. Jadi ini kalau mau lebih detail ya di atasnya ini kita mungkin ya nggak bisa kalau hari ya tanggal ini yang paling mungkin. Ya, kalau misalkan Februari ini sampai 30 ya mungkin kolomnya yang ada di Februari ini nggak sampai di 30. Ya, ini hari ini mulai aktif pertama ini di tanggal 12 bulan Juli, berakhirnya di pertemuan atau hari aktif ke 135 di tanggal 23 Desember. Harinya apa? Bisa Anda lihat, mungkin kalau hari liburnya ini LU, libur umum, ya. Kemudian ini ada di blog ini berarti dia statusnya libur semester atau apa ya, bisa Anda cari referensi yang lain yang bisa Anda pahami. Tidak harus sama persis dengan ini, perhatikan Mas Mbak ya. Tidak harus sama persis dengan ini. Anda boleh berinovasi bagaimana intinya bahwa semua orang yang ketika membaca ini itu paham. Minimal seperti ini kan gitu. Ya. Jadi intinya adalah kita menghitung, Mbak, bukan menghitung, bukan kita yang menentukan, ya kita menyesuaikan kalender yang ada. Oh ya Bapak tanya, izin bertanya. Oke, gak balik lagi. Oke, baju. Kan, ayo kan. Come on. Apakah untuk terkait kalender pendidikan yang non formal, maksudnya pendidikan non formal itu sistemnya beda atau sama Pak? Kayak dulu loh Pak yang pernah saya buat. Pak Taufik nih. Mungkin gini, Anda pernah mengetahui kursus mobil, Mas? Nggak pernah. Ya, itu sebuah pendidikan atau bukan, Mas? Pendidikan. Ya, jadi kalau kita pahami pendidikan itu ada input, ada output. Secara sederhana, inputnya apa? Mereka akan belajar mengemudi. Hasilnya apa? Dia bisa mengemudi kan gitu sih. Nah, dalam prakteknya dia punya strategi atau enggak, Mas? Punya Mas, punya Pak. Ya, punya. Ya, artinya ketika belajar mobil itu enggak mungkin dia langsung suruh nanjak di jalan berliku kan? Ya enggak? Berarti yang kursus mobil ini mulai dari bagaimana nginjak rem, nginjak gas, bagaimana ngunci handrem, ya. Kemudian mulai menyalakan dan seterusnya sampai dia bisa menjalankan itu. Artinya apa? Kalau kita cermati, kursus mobil itu kan sebuah pendidikan, formal atau enggak normal, enggak formal kan? Nggih, mboten. Walaupun tidak formal, ya, sesuai dengan capaian yang harus dicapai, dia juga harus punya timeline, dia harus punya rencana. Nah, rencana itu dituangkan dalam kalender, dalam
versinya dia. Artinya mulai kapan dia akan masuk, dia akan belajar apa, dan seterusnya. Mungkin pendidikan yang non formal lainnya juga seperti itu. Yang saya lihat di daerah Jalan Wijaya Kusuma, di sana ada lembaga sosial ya, di Malang Kota sini kok Wijaya Kusuma. Jadi lembaga sosial itu bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian kalau kita kaji, dia pendidikan tapi non formal. Nah, di dalamnya juga dia punya rencana. Bulan pertama berapa pertemuan dia akan melakukan kegiatan, outputnya apa. Bulan kedua dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati seperti apa yang Anda katakan, yang tanyakan tadi, bagaimana dengan pendidikan non formal? Dia punya enggak perangkat pembelajaran itu? Dia punya. Hanya saja dia tidak mengatakan kalender pendidikan, dia nggak punya RPP, tapi dia punya bagaimana sebuah program dilaksanakan dan menghasilkan output sesuai dengan tujuan. Nah, mungkin bisa ditambahi oleh Pak Dimas ini, monggo Pak Dimas. Nah, saya kembali ke tadi ya, prota sama prosem ya, tagihan kita ya. Jadi first thing first. Nah, ini kan prota sama prosem ya. Yang bisa kita lakukan pertama kali itu adalah mengidentifikasi kapan libur umum. Tadi LU ya. Ada LU. Nah, itu kan selalu selang 7 hari. Jadi LU itu hari Minggu. Nah, itu di cancel semua. Maksudnya di cancel, kalau matematika kan cancel out ya. Diwarnai semua. Yang selang 7 hari diwarnai semua. Maka itu pasti libur. Kemudian ditambahkan hari-hari besar. Hari-hari besar pasti ada libur. Kemudian cuti bersama, bisa jadi ada keputusan menteri cuti bersama. Kemudian juga nah misalnya 17 Agustus, nah biasanya kan sekolah, kebijakan sekolah masing-masing ada kelas meeting. Nah itu ya, kelas meeting apakah dimasukkan. Dan mungkin madrasah dengan sekolah umum itu berbeda gitu ya. Kalau min bisa jadi minggu itu masuk gitu ya, ada kekhasan gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya memberikan kutukan, Pak Taufik dengan saya ini memberikan kutukan kepada kalian, disumpahi seenggak-enggaknya minimal jadi waka kurikulum gitu ya. Ya, sumpahnya yang bagus. Sumpahi jadi waka kurikulum ini ya. Kalian sudah diajarkan untuk membuat kalender akademik gitu ya, bagi instansi kalian sendiri. Nah bisa jadi kalau instansi kalian itu misalnya Islami ya, kekuatan Islami, loh hari Jumat itu libur. Nah kalau Minggu kan, kalau bagi sebagian orang Islam kan bukan dianggap sebagai hari libur ya. Bisa jadi Minggu masuk. Ada min yang seperti itu. Jadi kalian libur umumnya diganti. Jadi yang awalnya hari Minggu jadi hari Jumat. Nah itu bisa jadi ada perubahan-perubahan hal-hal yang seperti itu. Ada kelas meeting. Kemudian apakah setiap kelas sama? Bisa jadi berbeda. Kelas 3 SMA itu pastinya waktunya lebih singkat hari efektifnya, berbeda dengan kelas-kelas yang lain gitu ya. Nah itu yang agak berbahaya ya, jangan sampai dianggap sama kok. Tiba-tiba dianggap sama, ternyata oleh pemerintah tiba-tiba sudah harus UNAS. Berarti salah mengkalkulasi kita ya. Nah ini kan aib bagi orang matematikawan kok salah mengkalkulasi ini ya, kalkulusnya dapat nilai berapa ini ya. Jadi seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Prosem kemudian nanti akan lanjut ke prosem. Nah, itu kemudian di breakdown gitu ya. You will be need to break down the entire annual program into some week program gitu ya. Jadi per tahun kemudian dibedah menjadi per semester dibedah lagi menjadi per minggu. Nah, kalian juga harus mengidentifikasi mana materi yang perlu diberikan bobot gitu ya. Materinya ini sulit, masa kita alokasikan misalnya 1 minggu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada beban-beban seperti itu. Nanti ya selanjutnya dari lanjutan dari prosem dan prota. Oke, seperti itu Pak, tambahan dari saya. Oke, bisa sudah terjawab ya Mas Fikan ya? Siap, bisa Pak. Jadi kita akan belajar membuat itu ya. Kalau Pak Dimas mengatakan ini Anda dikutuk, doakan biar menjadi
pemimpinnya sekolah-sekolah ini, minimal waka kan gitu. Banyak kok Oke. guru matematika itu mesti jadi waka biasanya, itu kutukannya ya. Tapi jadwal ini kan perlu orang yang disiplin, orang matematika biasanya, apalagi pinter komputer, nah wes lancar jaya. Oke, monggo silakan mahasiswa. Ada mungkin feedback dari mahasiswa, pertanyaan atau yang lainnya? Nah ini di folder itu mungkin ada file-file yang sama gitu ya, ada Prota, Promes, versi Excel, ada yang filenya Excel, kemudian ada juga Prota, Prosem, PDF gitu ya. Jadi kita belajar di sini sebagai guru. Jadi kadang kita kan perlu belajar gitu ya. Jadi kadang contoh bahkan yang disampaikan saya dengan Pak Taufik kali ini bisa jadi perlu diberikan tambahan gitu ya. Jadi bisa jadi nanti yang Excel itu bagus itu, cuma kan masih yang IPA. Nah, bisa jadi nanti kalian kembangkan, diganti isinya dengan yang matematika. Nah, itu bagus Prota-Prosemnya. Tadi saya lihat sudah rinci banget itu ya, ada sampai JP-nya itu kan dibagi per minggu. Nah, itu sangat ibaratnya sudah sangat terencana gitu kan. Walaupun pada kenyataannya kan berbeda karakter gurunya kan kadang ada yang mematuhi Prota, Prosem kan ada yang enggak gitu ya. Tapi seenggaknya kita sudah melihat, oh ini sudah sangat terencana. Jadi bisa dipakai yang Excel tapi diganti dengan yang matematika. Jadi saling melengkapi ya, nggak ada hanya Al-Quran yang sempurna ini ya, dipilih hanya Al-Quran. Tapi ini pengalaman di sekolah biasanya yang paling harus dituruti itu pengawas Pak Dimas. Nah itu. Nah, jadi kalau kita sebagai dosen formatnya harus gini, enggak. Format terserah Anda, yang terpenting poin pokoknya itu masuk. Sehingga banyak dari teman-teman guru PPG, Bapak Ibu guru PPG itu kadang ngeluh, di kuliah saya PPG diajarkan gini, pengawasnya minta gini. Nah, kalau sebuah keharusan itu biasanya mengharuskan pengawas. Anda itu harus gini-gini. Nah, ini bedanya ketika kita belajar dengan dunia praktis. Artinya apa? Kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, ya wis ikutilah. Harus dirubah formatnya, Anda ikuti. Tapi pada prinsipnya, toh kalau nggak merubah esensi ya nggak masalah bagi kami para akademisi begitu memang. Jadi Anda mau mengembangkan buat seperti apa desainnya nggak masalah. Yang penting bisa dipahami bahwa program tahunannya seperti ini, rinciannya seperti ini. Dan sangat mungkin ketika nanti Anda bertemu dengan dosen yang lain, formatnya beda lagi. Sangat mungkin. Ketemu sekolah atau ketemu instansi yang lain, mungkin MGMP menyarankan ini, ya harus ikuti aja. Yang penting esensinya itu masuk. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Kalender akademik clear ya? You know what to do? Clear? Hello, everyone? Are you still there? Ya. Hilang. Halo. Jangan kita ngomong sendiri Pak, dari tadi. Di-on-kan lah, merahnya lah. Kita mulai ragu ini. Jangan kita sendirian. Sinkronus baru berjalan sekali sudah seperti ini. Ya. Yang lain mana nih? Yang prosem ya belum ditampilkan Pak, yang prosem. Oke, mungkin ditunggu dulu. Yang kalender akademik clear ya? Apa yang harus Anda lakukan? Oh ya, oke. Oke. Ya. Pak, tanya Pak, Prota itu sama dengan protap tak Pak? Protap, program tetap.
program tahunan, Beda Mas. Kalau- tahunan. Protap itu biasanya untuk sebuah agenda kegiatan di luar kegiatan kalender akademik. Jadi misalkan program tetap di sekolah itu satu dia punya ciri khas. Ya. Sekolah itu sekolah adiwiyata misalkan. Di program tetapnya itu setiap 1 semester minimal dia harus melakukan penghijauan, harus melakukan daur ulang sampah. Itu misalkan program tetapnya itu di luar dari kalender program tahunan. Jadi dia punya kalender, saya ulangi, dia punya program tetap, tapi itu disisipkan di dalam kalender akademik. Ini masuk di situ agendanya. Misalkan dibarengkan dengan kegiatan ulang tahun sekolah. Kalau SMP kan masih itu ya. Atau mungkin dibarengkan dengan kegiatan pasca penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester kan ada jeda tuh. Ada direncanakan untuk kelas meeting misalkan. Di 1 hari disisakan untuk kegiatan penghijauan misalkan. Jadi program tetap itu begitu Mas. Kemudian program kalender kalender akademik itu tadi yang sudah kita bicarakan itu. Itu Mas Wigan. Oke Pak, berarti beda ya Pak ya, nggak masuk dalam kalender itunya. Beda Mas, cuma itu program tetap itu bisa masuk dalam kalender akademiknya. Caranya apa? Ya seperti itu tadi. Setelah penilaian akhir semester itu kan ada jeda. Nah, jeda itu ada sekolah yang memanfaatkan untuk kelas meeting. Ada juga mungkin dibarengkan di program tahunan sekolah itu. Kalau sekolah itu adiwiyata berarti ada program-program yang dilaksanakan terkait dengan adiwiyata itu. Ya, atau mungkin sekolah itu berciri khas dengan pengolahan hasil laut misalkan ya, dimasukkan kegiatan itu di sela-sela, tapi dengan catatan tidak ngambil hari efektif sebisa mungkin. Jadi diambil hari-hari yang strategis. Kalau diambil di hari efektif nanti pembelajarannya kacau. Sebisa mungkin diambil dari hari tidak efektif. Oke Bapak, terima kasih. Ya, lanjut. Bapak ngapunten, apakah nanti di sela-sela pengerjaan kalender akademik kita bisa sambil konsultasi? Barangkali ada yang kebingungan. Ya, Monggo, silakan. silakan. Oke. Tentu kalau itu ya Pak Dimas ya. Jangan sampai nanti malah Anda kebingungan. Ini kalau dulu kami offline ya, nggak usah tanya gitu, Anda datang ke kantor cari gitu, ketemu enak diskusi. Tapi kalau ini online ya, kita gunakan fitur-fitur online. Tapi kalau di luar pembelajaran ya bisa wabri ke Pak Dimas atau ke saya. Kebetulan saya tidak punya kantor ya, jadi janjian dulu. Kantor saya di rumah. Oke. Pak Dimas masih di ini bagian trace. Enggak ada tempatnya sekarang. Jadi by appointment. If you want to see me, by appointment. Ya tenang, ini di sini kosong terus Pak. Boleh situ. Ya, tolong rekrut aku Pak. Loh, ini bebas dipakai siapa saja. Oke. Oke, Apalagi Pak tanggungan kita? Prosem ya? prosem yang belum. Oke, prosem. Prosem. Prosem.
Oke, nah ini contoh Pak Taufik juga ada yang apa Excel itu ya, sudah ada juga contohnya. Ini contoh saja. Nah ini kan kira-kira seperti ini ya. Nah ini contoh yang bukan yang ideal gitu ya. Kalau yang ideal ini dicentang ini ya. Ini alokasi waktu, kemudian nanti dari kalender akademik yang kalian buat, nah kalian bisa breakdown per bulan dan per minggu. Di saya ya. Kenapa? Tampil, apakah mahasiswa bisa melihat yang di share Pak Dimas? Belum, Pak. Ya, hanya hitam Ya. Pak Dimas. Mana ya? Harusnya buat terlihat? Halo, everyone. Jangan-jangan kelihatan. Halo. Saya sengaja diam biar mahasiswa yang jawab. Terlihat. Yang jawab. Oke. Nggak khawatiran Pak, sinyal di Karangploso. Oke. Jadi seperti ini ya, ada identitas. Saya Hmm. belum ada. Belum. Terlihat? Lihat ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi yang di kalender akademik ketika sudah diidentifikasi, Di saya belum, Pak. Mungkin sinyal saya, Pak. iya, ini putus-putus suaramu, Mbak. Oke. Jadi Sudah, Pak. kita ya bisa di breakdown gitu ya. Misalnya yang di Prota tadi ada berapa JP gitu ya untuk sistem koordinat. Misalnya selesai dalam berapa? Misalnya 24 JP. 24 JP kalau dibagi misalnya 1 minggu pelajaran matematika itu ada 4 JP. Jadi selesai dalam 3 minggu ya. Sampai 1 bulan. Nah, ini kemudian 5 atau 4 Pak Dimas? Kenapa? 5 atau 4? Seingat saya kok 5 ya. Nah, itu dirinci ya. Dirinci. Oke. Kemudian nah itu template saya yakin bisa beda-beda ya. Template bisa beda-beda, tapi semakin rinci dari prota prosem yang kalian buat, biasanya nanti baik asesor atau apapun kalau ada perbedaan template bisa jadi ditolerir gitu ya. Kalau misalnya pekerjaan program semester atau protanya rinci ya, cukup rinci. Jadi nggak akan terlalu banyak klarifikasi kita. Jadi semakin rinci semakin bagus. Nah ini, yang perlu ini ya sense nih ya. Ini sense for the mathematics teacher. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi mana materi yang dianggap berat gitu ya. Misalnya ini ada sistem koordinat, operasi aljabar, fungsi, garis lurus, Pitagoras, statistik. Nah ini harus kita petakan kira-kira mana yang susah, mana yang mudah. Kemudian jadi kita jangan berlama-lama di yang mudah sehingga yang susah itu keteteran gitu ya, nggak ada waktu gitu ya. Jadi harus manajemen waktunya ini diperhatikan. Tinggal kita centang-centang, jadi bisa diberi warna, blok warna, atau kalau yang versi yang Excel yang bagus tuh diberi jamnya sekalian. Jadi kalau misalnya di minggu kedua ada 4 jam ya tulis 4 gitu ya. Kemudian kalau diberi warna juga boleh gitu ya, diberi warna yang lain atau apa, karena visual juga lebih bagus gitu ya. Misalnya diberikan warna, kita berikan shading, misalnya 4, juga diberikan angka bagus tuh, bisa mengukur ya, kira-kira nanti benar nggak sih alokasi waktunya sudah sesuai dengan
program yang kita rencanakan secara 1 semester. Ini contohnya itu tadi, kemudian ini adalah yang genap, gitu ya. Jadi ada 2, prota cukup 1 karena tahunan, kemudian promise, ingat ini program semester, jadi ada 2, ada semester ganjil dan genap. Jadi ini ada, tinggal kita menjabarkan dari kalender akademik. Jadi kalender akademik itu sangat krusial ya, karena itu merupakan prasyarat dari hal-hal yang lain, ya. Misal ini. Oke, seperti itu. Ada tambahan Pak Taufik? Monggo. Cukup mungkin Pak Dimas dari saya. Oke, teman-teman bisa memahami setidaknya insight ya, apa bayangan apa yang harus kita kerjakan, tahu ya? Oke, kita prosem. Cuma itu ya Pak tagihan kita pertemuan pada kali ini. Berikutnya kita akan melihat kajian dari silabus atau isi kontennya. Nah, ini ada yang orang tuanya guru? Ada? Itu Pak, malah. Nah, Yonanda juga Malah guru? ini. Kan ibunya juga guru Bapak Ajril, banyak Pak. Nah, itu kan Ya, jadi kalau kita berkaca memang rata-rata yang sekolah keguruan itu orang tuanya guru ya. anak-anaknya guru. Itu memang gitu. Pak Dimas juga begitu. Iya, kayak lingkaran setan Iya. malah di keluarga saya ini. Baru ada 2 saudara yang nggak jadi guru gitu. Yang lainnya semua jadi guru. Ternyata kalau dilihat sampai ke nenek buyut, itu ternyata lingkungannya memang guru semua, Lebih enak ya. termasuk saya. Nah, kalian kan juga Jadi saya- bisa mengintip ya, apa yang dilakukan ayah, ibu ya. lihat filenya, lihat. Apalagi kalau sama matematika wis cocok wis. Otomatis cocok. Bisa dilihat yang perangkat untuk di sekolah itu apa saja gitu ya. Kalau yang kalender akademik ini pada kenyataannya itu given ya, Disdik itu sebenarnya sudah memberikan, Dinas Pendidikan itu sebenarnya memberikan. Jadi, nah ini tadi kan seperti yang kita sepakati gitu ya, kita yakini bahwa Pak Taufik dan saya ini mencoba mendidik para waka kurikulum gitu ya. Jadi mengembangkan sendiri, bisa jadi kepala pendidikan loh Pak gitu. Kadin ya, kepala Kadin dinas ini. pendidikan bisa jadi. Terus RPP, ada perangkat lagi, misalnya nanti ketika menggunakan RPP, mendesain RPP juga ada LKPD apa ya, ada banyak ya perangkat-perangkat itu. Men penilaian. Jadi meskipun tidak dimunculkan di perguruan kita, kalian bisa belajar dari ayah ibu kalian. Oh ternyata ada LKPD, oh ada media. Jadi jangan diketawain kalau misalnya ayah ibu ternyata pergi itu bawa alat-alat peraga. Nggak bisa jadi seperti itu. Nah, itu kan semangat ya berarti ya. Nanti kalian juga kalau bikin alat peraga juga bisa jadi seperti itu. Bisa dilihat, dipahami ya, tanggung jawabnya ini sangat besar bagi gurunya. Tanggung jawab besar. Oke. Sementara itu dari saya Pak Taufik. Ya, dari saya cukup. Ya, dari mahasiswa kalau sudah tidak ada, berarti kita anggap bisa difahami, bisa dilaksanakan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya. Bisa diakhiri mungkin atau masih ada, monggo. Silakan kalau bertanya. Mungkin masih bingung itu Pak. Pembuatan langkah-langkah pembuatan itu Pak. Yang mana nih? Ya pembuatan kayak inti dari prota prosem itu kan pasti kan ada langkah-langkah pembuatannya. Nah itu urutannya itu masih bingung Pak. Nah itu biasanya kan ada materi, misalnya tadi disampaikan Pak Taufik, kita bisa berangkat dari BSE ya, kita bisa berangkat dari BSE. Kira-kira yang
bisa diajarkan untuk misalnya kita pilih kelas 7 semester 1. Nah, kelas 7 semester 1 itu materinya apa saja. Kita bisa mengacu ke buku ya, misalnya buku ajarnya sudah tersedia, Nah, kita bisa breakdown itu ya materinya, kira-kira untuk menyelesaikan bab 1 atau materi 1 ini kira-kira berapa minggu ya. Dan kemudian tagihannya itu apa sih di BSNP itu, misalnya ada kata kerja operasional, siswa dapat menganalisis gitu ya. Nah, itu berarti kalian juga harus sampai sana, RPP yang kalian buat itu juga harus mampu membawa siswa untuk ke tahap analisis gitu ya. Jadi bukan hanya menyampaikan materi. Jadi ada BSNP ya, perlu kita tampilkan BSNP ya. Misalnya KIKD-nya apa, kata kerja operasionalnya apa. Seperti itu. Nah, itu sudah ditampilkan Pak Taufik. Nah ini. Nah, itu. Nah, di sini biasanya kita tinggal menyesuaikan. Nah, lihat. Yang paling ketara adalah di KD, kompetensi dasar, itu ya. 3.1 menjelaskan. Kata kuncinya, kata kerja operasinya adalah menjelaskan. Kemudian menentukan. Berarti menentukan ini yang dimaksud adalah siswa bisa mengidentifikasi apakah bilangan itu masuk kepada bilangan bulat positif atau negatif. Kemudian mampu mengidentifikasi apakah pecahan yang ada itu pecahan biasa, campuran, desimal, atau dalam bentuk persen. Nah, seperti itu. Nah, ini dari BSNP, Standarisasi Nasional Pendidikan itu ya. Nah, jadi kalian breakdown. Nah, ini harus ditagih loh ya, ini mandatori ya, jadi jangan sampai di skip. Jangan sampai di skip. Sebagai guru harus, kalau kompetensi dasar untuk KI 3 itu ada sebanyak 10 poin katakanlah, sebetulnya ini ada 12. Nah, ada 12 berarti ya disampaikan semua gitu kan. Harapannya kan tuntas ya. Kata kuncinya adalah tuntas. Jadi kalian mengajarkan matematika ini, pembelajaran matematika adalah tuntas seperti yang diminta oleh negara. Syukur-syukur kalau kalian bisa sampai memberikan suplementary. Jadi ada materi suplemen. Kalau misalnya ternyata kok sudah sampai 12 poin itu sudah selesai. Nah, itu diberikan suplemen boleh. Jangan sampai nggak tercapai ini ya, jangan sampai tercapai. Nanti akan bendol buri, kasihan guru kelas 3-nya nanti ya. Yang jadi guru kelas 3 atau kelas 9. Nah, ini Pak Dimas nggak ngajar sampai tuntas. Nggak kasihan nih nanti ya siswanya ya. Ada satu bab yang lolos, gitu, nggak sempat diajar. Nah, itu kan kasihan. Dia akan terakumulasi ya. Oke, seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya. Mungkin Anda bisa browsing di SE ini, Mas. Ya, coba Anda cari. Ini yang ditampilkan ini juga salah satu yang diambil matematika kelas 7 buku guru. Ya, kalau buku guru detail ada ininya. Ya, buku guru. Buku guru. Kalau ingin belajar jadi guru yang baik, ya. Nah itu sudah ada buku idealnya, buku guru. Panduannya ini istilahnya. Jadi KI 3 itu tentang pengetahuan. Ya. Yang 1 sampai 12 ini aspek atau pembelajaran apa saja yang akan dilakukan, capaiannya tuh ini. Ada 12 yang mana 12 ini bisa jadi ditempuh selama 2 semester. Ya. Sehingga sangat mungkin 3.1 ini tidak hanya 1 kali pertemuan yang hanya 2 kali 40 menit. Bisa jadi 2 kali menyesuaikan tingkat materinya. Sulit enggak seperti yang dikatakan Pak Dimas, atau mungkin subbabnya banyak enggak. Ini di bawahnya pun nanti ada kalau kita cermati ya. Yang KD 3.1 itu akan ditempuh atau akan dilakukan pembelajaran berapa lama, itu di bawah biasanya dijelaskan. Kita lihat. Ya, termasuk strategi pembelajaran di sini dijelaskan ya.
ada PBL, silahkan nanti Anda bisa baca. Anda baca buku guru, ini berarti Anda belajar semua bagaimana menyiapkan pembelajaran yang baik. Pak, saya akan tunjukkan yang penjelasan indikator 3.1 itu. Oh, itu lo bagus bukunya ya, ada sintaksnya gitu ya. Sudah ada sintaks modelnya, sudah diajarkan. Ini termasuk keunggulan kurikulum 13 ini. Ya, sudah given. Jadi tinggal melakukan saja sebenarnya sudah bagus gitu ya. Ini contoh Oh, lembar ada rubriknya. rubrik penilaian untuk sikap. Ini observasi sikap, caranya menilai sudah ada. Saya akan menampilkan itu tadi. Ini contoh soal. Cara menilai atau evaluasi tadi juga sudah ada rubriknya dicontohkan ya. Ada ini kemampuan menghitung. Ya. Mana yang 3.1? Ya, penilaian keterampilan pun juga sudah ada, lengkap sekali. Ini bukan ajang promosi loh ya, ini menjelaskan. Ini menjelaskan ya bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini. Nah ini, sudah petunjuk khusus, berarti di bawahnya ini. Nah ini, kita mulai masuk ke sini. KD yang 1, 2, 3 ini mulai masuk ke sini. Indikator pencapaiannya ada ini. Ya. Jadi dalam pembelajaran yang dilangsungkan, yang memuat KD 3.1 sampai 4.3 ini adalah ini. Ya. Ini harus terpenuhi semua. Jadi kalau misalkan melaksanakan pembelajaran yang membelajarkan ini, ngukurnya atau mengevaluasinya, ya evaluasinya tentang ini, ya, indikator pencapaian. Ini proses pembelajarannya dan seterusnya sampai dijelaskan ini ya, tentang bilangan detail sekali. Silakan bisa Anda lihat. Ini ada 500 halaman. Itu Mas. Ya. Ya tadi ada ini ya. Tambahan dari Pak Taufik ya, ada itu. Jadi bukan hanya KD 3, tapi juga ada yang apa? Tadi Keterampilan. Keterampilan ya, ada keterampilan yang perlu di. Jadi bukan hanya apa? 3 titik sekian, tapi juga ada 4 titik sekian. Nah, kode 3 itu terkait dengan materi biasanya. Materi apa yang perlu dipahami atau dikuasai, kemudian kode 4 titik sekian itu adalah terkait dengan skill atau keterampilan gitu ya. Jadi, seperti itu kurikulum kita. Ada sekilas yang saya amati ini Pak Dimas. Kalau matematika itu tidak tertulis sebagai indikator capaian pembelajaran untuk sikap sosial dan spiritual. Tapi dalam prosesnya itu guru harus tetap melakukan itu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau yang di ini matematika, sikap sosial dan yang aspek religius spiritual, itu guru tidak menekankan pada itu sehingga tidak muncul sebagai indikator capaian pembelajaran. Tapi kalau kita lihat tadi, instrumen penilaiannya itu ada pengamatan sikap. Artinya apa? Kalaupun itu tidak menjadi tujuan utama, guru harus tetap melihat sikap itu. Ya. Kalau di IPA, di biologi itu langsung muncul sikap sosialnya. Misalkan dia tentang daur ulang sampah itu langsung menjadi indikator utama capaiannya. Misalkan secara praktis dia bisa memilahkan sampah, mana organik, mana yang anorganik minimal kan. Tapi kalau matematika, kalau Anda baca nanti buku itu, ya buku itu nggak muncul, KI 1, 2 itu nggak muncul sebagai indikator. Tapi lembar penilaiannya muncul. Nah ini kan walaupun kita tidak menekankan itu, guru punya kewajiban untuk memantau sikap, perkembangan sikapnya. Ya.
Gimana Mas Iqbal? Iqbal Rifki. Nggih, Bapak. Ya. Cukup atau belum ya kira-kira ya? Ya, silakan. Jadi ini tiap individu membuat prosem, prota, RPP, dan kalender akademik. Begitu nggak ya, Pak? Ya, jadi proyek individu yang pertama tentang kalender akademik. Yang kedua, program tahunan. Yang ketiga, program semester. Ya. Terkait RPP, masih di pekan yang berikutnya. Ya. Kita akan melihat analisis kajian, termasuk silabus itu minggu depan. Jangan Itu dianggap batas berat ya ini ya. Bekerjalah sebagai tim ya, sebagai tim yang besar gitu ya. Nanti misalnya mulai dari Kaldik, mungkin ada tim awalnya ada 3 tim untuk membahas Kaldik di misalnya di kelas masing-masing gitu ya, di kelas A. Kemudian dari 3 tim yang awal itu kemudian yang lain tinggal mengembangkan gitu ya. Atau 3 Kaldiknya itu dibahas bersama dulu semua, disepakati, kemudian diejawantahkan ke prota dan promas gitu ya. Jadi, seperti saran saya tadi, diskusi boleh, malah saya sarankan diskusi kolaborasi ini ya, terutama kolaborasi, kemudian komunikasi dan seterusnya itu boleh. Cuma nanti kan misalnya prota, prosem itu kan sendiri-sendiri pasti ada pasti berbeda ya, sudah dijamin berbeda tadi materinya dan segala macam, waktunya juga, jenjangnya juga akan berbeda. Hanya yang seperti kalender pendidikan itu kan ini kan 15 ya, kalau dibagi cuma jenjang SMP dan SMA itu kan 6 kali 2 13 ya Pak ya, mungkin 14 kelas ini kalau nggak salah. 14 ya, 14. Nah masalahnya kalau SMP dan SMA saja kan ada 3 kelas SMP dan 3 kelas SMA. Kalau dibagi per semester berarti kan 6 kali 2 12 ya, 12. Jadi kalian bisa sebenarnya split, meskipun kelas 7 dikerjakan 2 orang nggak apa-apa, ada yang semester ganjil, ada yang semester genap. Jadi seperti itu ya. Seperti itu nggak Pak? Gimana Pak? Ya, coba kita lihat nanti kesepakatannya kan belum dijawab ini. Iya, itu gambaran ya, misalnya gambaran dari saya jangan dianggap kerjanya ini berat Pak. Padahal kalau dikerjakan secara bersama-sama ini yang bisa gitu. Kalian yang kompak doang. Cuma 15 masuk ya Kak kompak. Sudah eksklusif ini, very eksklusif. Cuma 15 yang terseleksi. Nah, ini kerjanya kerja kolaborasi gitu ya. Jangan kompetisi gitu ya. Nah, dulu ada sindiran KBK kurikulum berbasis kompetensi ya. Ini yang bener kan kompetensi ya. Tapi akhirnya jadi kompetisi nih. Kurikulum berbasis kompetisi. Nah, ini saya harapkan kompak ya, satu kelas ini. Kalau ada masalah besar, tugas besar seperti ini ya dipecah jadi hal-hal yang kecil seperti itu ya. Mulai dari Kaldik didiskusikan, misalnya satu kelas didiskusikan apa saja, saling membantu, kemudian di breakdown ke hal yang lain. Nah, itu tanggung jawab individu gitu ya, mengejawantahkan dari Kaldik misalnya seperti itu. Biar enggak seolah-olah semuanya ditagihkan sendiri, bisa jadi seperti itu sistemnya. Oke, cukup dari saya. Pak, saya mau bertanya. Itu Pak, misal tugasnya ini langsung dikerjakan 2 orang itu gimana Pak? Jadi 2 anak bikin 1 kalender, bikin 1 RPS, kayak seperti itu Pak. Disepakati dulu ini ya teman-teman ini ya. Katanya tadi kata Pak Taufik ini belum disepakati ini ya. Disepakati dulu. Ya itu juga ada opsi ya seperti itu dikerjakan
berdua. Kan kalender pendidikannya kan misalnya sama gitu ya, sama-sama kelas 7. Nah, cuma kalender pendidikannya sama. Nah, itu dikerjakan berdua. Tapi nanti pengumpulannya juga masing-masing gitu ya, dari kalender yang sama pun bisa jadi pengejawantahannya di prota, prosem ya, terutama ya di prosemnya nanti akan berbeda. Atau juga bisa jadi meskipun ngerjakan topiknya sama, bisa jadi kalender pendidikannya juga berbeda, itu juga bisa itu ya. Karena ini kan juga kita mengutuk kalian menjadi wakil kurikulum ya, waka ya. Bisa jadi saya mendesain untuk yang madrasah, misalnya yang tadi ya saya sebutkan, bisa jadi hari Jumat itu yang libur, kemudian Minggu yang masuk, ya, jadi dibalik seperti itu juga silakan. Ada lagi? Itu opsi ya, silakan nanti digodok bersama satu kelas. Tadi opsi-opsinya seperti itu. Opsi seperti itu. Intinya adalah individu ya, tetap individu kerjanya. Cuma yang sebelum-sebelumnya itu yang boleh didiskusikan dengan teman-teman. Oke. Ini mungkin ya sebagai gambaran ya. Nah, ini yang bagus nih. Prota Promes itu paling hanya selembar kok ya. Prota selembar, Promes selembar. Dasarnya ini diambil dari kalender akademiknya. Kalender akademik ini saya kira Anda bisa diskusi seperti yang disampaikan tadi. Karena sama kalau kita buat misalkan tahun 2223 misalkan ya. Itu kan sama mulai Juli sampai Januari, ini sama saya kira, nggak akan berbeda, jadi bisa berembuk satu kelas ini. Dari efektifnya bisa terhitung ini, diwarnai seperti yang dikatakan Pak Dimas tadi. Ya, ini kan tinggal nyocokkan aja Juli, ya Juli kita buka kalender Juli, kita masukkan, diwarnai. Hari Minggunya. Hari Minggu itu berarti merah, ya, jelas libur. Kemudian kalau yang sekolah umum Pak. Kalau yang madrasah bisa jadi Jumatnya yang libur. Berarti bisa jadi Jumat yang libur gitu. Macam-macam ya. Sesuaikan. Ini kalender ya. Nah, sehingga tiap bulannya bisa dihitung nih. Nah, muncul di sini. Muncul terus dijumlah. Ya, ini semester 1, ini semester 2, boleh dipecah, boleh digabung. Kalau ini model landscape, ya sama aja sebenarnya. Selain itu, kemudian kita beranjak ke program tahunan. Dari yang tadi itu kita muncul hari efektifnya. Kemudian kita melihat alokasi waktu. Dari mana melihat alokasi waktu ini? Melihat dari buku guru itu tadi. Ya, Juli, kita punya waktu 1 minggu efektif. Ya. Kemudian Agustus 4 dan seterusnya. Nah, dihitung juga libur puasa berapa hari, libur semester berapa hari, libur umum berapa hari. Sehingga total alokasi waktu, kalau sasarannya jam, ini adalah 84 jam. Kalau per minggu adalah 16 minggu. Tinggal Anda lihat, mata kuliah, mata pelajaran matematika itu per minggu berapa? Kalau seingat saya, matematika itu 2 kali. 3 dan 2 biasanya. Jadi sepekan 5 jam pelajaran. Berarti 5 kali 40 menit. Anda sesuaikan, berarti ada 16 minggu. Kalau 16 minggu efektif, berarti 1 minggu ada 5 jam. Nah, ini dijabarkan lagi. Ini kan 1 semester, dijabarkan di sini. Nah, detail kalau ini sudah Juli. Nah, karena hanya 1 minggu efektif ini ya. Misalkan bab 1 abaikan judul babnya ya. Kita hanya punya 1 minggu efektif. Nah, kita lihat di sini Juli. 1 minggu efektif kan dari sini. Ya. Bab 1 mestinya ya ini kita melihat di buku. Mestinya dilakukan 6 kali pertemuan. Ya, berarti di sini 3, 6, 2, 2, 2. Karena tiap pekannya hanya 2 jam pelajaran, kan gitu.
hanya SMP ini. Ya, menyesuaikan dari ketentuan jenjang pendidikannya. Bab 2, dia harus selesai 5 kali jam pertemuan, 5 kali pertemuan. Berarti 221. Berarti di September ada satu lagi yang untuk sisa dari sini, kan mestinya 2 jam. Mestinya setiap pertemuan itu 2 jam, kan gitu. Karena ini hanya 1, berarti dilanjutkan di sini, kan gitu. Sisanya di sini. Dan seterusnya ini untuk semester 1, yang bawahnya semester 2. Kan enak toh? Jadi mulai dari awal kalender akademik. Ini teknis ya, teknis kalau Anda pilih. Muncul tiap bulan, 6 hari efektif, berarti kalau 6 hari efektif itu kan hanya 1 minggu. Anda tuliskan di rotanya. Nah, 1 minggu. Kok 4 minggu? Dari mana sih 4 minggu itu? 4 minggu ini berarti dari sini. Oh, 24. Ya. 24 bagi 6. Kan pas. 4 minggu kan gitu. Dan seterusnya. Itu teknis. Terkait dengan masalah pengerjaan, saya kira bisa tetap berdiskusi. Ya. Diskusi, tapi tagihannya tetap individu. Karena untuk RPP nanti nggak buat semua RPP kok, paling hanya 1 KD. Ya, jadi 1 KD itu misalkan untuk 5 pertemuan, ya Anda membuat salah satu dari pertemuan itu, nggak buat 5 semua, nggak nanti yang RPP. Yang penting Anda paham bagaimana mengembangkan bahan ajar, menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan strategi pembelajaran yang diterapkan. Kalau prota promes itu kan hanya ya ringkesan, apa ya istilahnya, guide, ya, penunjuk bagaimana kita melakukan pembelajaran yang teratur sedemikian rupa. Ya, silakan. Sudah cukup clear? Ini kita sudah selesai harusnya sampai jam berapa ya tadi? 12.20. Iya, lebihan ini ya. Oke. Cukup atau masih ada? Lebihnya banyak ini. Banyak. Bonus Ramadan. Konsultasi aja silakan ya di grup Wapri atau silakan konsultasi aja. Oke, mungkin forumnya ditutup aja Pak Dimas ya. Kita lanjutkan mungkin di luar pembelajaran yang formal. Ya. Kalau bisa dicicil ya, misalnya hari ini kita membahas promes dan prota, nah itu karena ini kan tagihannya individu, nah kalian juga sudah punya gambaran nanti promes protanya, kemudian minggu berikutnya terkait dengan misalnya strategi pembelajaran, nah kalian nanti pengembangannya bagaimana, jadi seperti itu, apa biar berprogres setiap minggunya ada tambahan-tambahan. Tagihannya nggak langsung pekan depan ya, tagihannya project based learning, ya, nanti akhir semester. Akhir semester, tapi harusnya ada progres gitu ya, kita minta Progress, ya. biar nggak stres gitu ya, tiba-tiba nanti Tiba-tiba harus buat kebut semester. Sistem kebut 1 malam ini ya, kayak Badung Bondowoso membuat 1000 candi dalam 1 malam. Yang enak seperti itu. Oke, cukup ya? Iya, cukup. Cukup ya Pak Taufik ya? Ya, monggo ditutup Pak Dimas. Nah,